dance check, visual check, paket lengkap ya pokoknya. Apa? Gimana? Vokal check, Vokal check, dance check, dance check, visual check, paket lengkap pokoknya. lengkap. Paket lengkap. Paket lengkap. Itu jadi paket lengkap ya. Secara itunya gue setuju. Tapi Paket itu nggak lengkapnya dia ya. secara Paket terlengkap personalia. secara yang dia bilang gue setuju. Cuman itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Balik lagi. Banyak loh yang cek kayak gini, vokal bagus, dance bagus. Iya. Dance bagus, Visual terus bagus. visual bagus. Yang ujung-ujungnya tenggelam. Itu nggak bisa jadi acuan. Penjualan lu bagus nggak? View lu bagus sekali nggak? Mungkin iya, kembali lagi view-nya tadi tinggi gitu. Itu mungkin jadi, tapi nggak semua itu, banyak sekali yang jadi acuan. KKI, vokal biasa, tapi penjualan bagus. Penjualan bagus, buktinya sukses gitu. Itu bisa jadi acuan sih kalau penjualan. Kalau penjualan album gua bisa jadi acuan utama gitu. Tapi untuk yang checklist yang barusan, itu Anda sedang mabuk ya. Itu Anda mabuk. Oh, itu Anda mabuk ya. Tapi lirik lagunya tolong lebih bermakna ya. Ini kagak lebih mementingkan beat lagu yang enak ketimbang arti makna dari sebuah lagu. Banyak mumble yang kata-katanya kurang jelas. Kan memang ada ciri khas kalau gua denger wah gitu. Iya sih. Bum ya kayak gitu-gitu kan. Iya. Ada bahasa-bahasa aneh lah Yeah. si YG kan. Oh, ngikutin Suju. Bum bum. Apa namanya? Iya, setuju. Bum 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 bum. Tapi ini nggak Blackpink doang, banyak Gitu. Ya mungkin masukan, cuman nggak. Tapi gue setuju apa yang dia bilang. Setuju, tapi tidak mengerucut ke Blackpink gitu. Banyak grup lain yang patut di. Iya, untuk semua girl group yang tolong jangan diutamain yang ininya aja. Nah kan kita muji Blackpink loh. Iya. Kita nggak mendukung Blackpink loh. Kita tidak menjelekkan. Tidak menjelekkan Tidak one side. Tidak one side. Kita dukung juga Blackpink. Gak bisa yang tadi itu, tolong agak dibenerin lagi. Semuanya gitu. Bukan hanya Blackpink. Kesian loh Blackpink. Tapi gue suka lirik Blackpink. Ini jujur, gue suka banget lirik Blackpink yang Fire. bukan Whistle. Bisa. Iya, gue juga suka. Itu hands down. Gue suka banget. Gue juga. Nyambung nih sama komen ini. Apa cuma gue yang dengerin lagu BP nggak ada yang nggak enak didengar, semua enak didengar. Biasanya kalau girl group lain dalam satu album itu ada yang nggak nyantol di telinga. Cuman BP yang mampu membuatku mendownload satu album. Itu subjektif. Subjektif. Itu pendapat subjektif. Belum tentu. Iya. Contoh kayak gue sendiri, gue mungkin nggak dengerin Fire. Gue Bujangan sih. Bujangan lagu Rhoma Irama. Bujangan. Fire. Terus gue dengar Bumbaya. Lagunya dikit mungkin. Bisa jadi. Cuman diskografinya Blackpink seapa? Cuman ini lebih ke subjektif kalau menurut gua. Ibaratnya nggak semua orang kayak dia ngedownload semua lagu Blackpink gitu. Gue suka OA. Lu belum tentu suka. Nggak apa-apa, itu subjektif. Anda dan subjektif saya gitu. Itu lebih ke subjektif kalau tidak bisa jadi. Tolong ya, jangan terlalu berpendapat subjektif. Kalau pendapat subjektif kalau tuh fans subjektif dong. Ya makanya kan gue nggak mau ngebes dia. Gue tidak mau itu kan selera Jadi Anda. kalian ngebes Blink. Kita ngebes siapa aja? Against everyone. Against the world. Tolong ya yang tadi. Tambahin boleh. Girl group terlaris di Korea yang jarang dapat piala sampai di sini. Semoga membuka mata dunia khusus K-pop bahwa piala bukanlah segalanya. Girl group yang jarang mendapat piala. Ya kan jarang dapat piala. Ya lagunya dikit kan. Percaya Nggak gini poinnya. Piala bukanlah segalanya. Gimana sih dia nge-stat sendiri, dia ngejawab sendiri gimana sih? Ya buat membuka piala, buat membuka mata dunia. Oh jadi Blackpink aja pialanya gak banyak amat tapi wah gitu. Kalau gue selalu mungkin ada ada benernya tapi
saat SNSD dinobatkan untuk, karena mereka selalu nyabet piala terus kan. Iya. Nah, nyabet piala terus, bahkan mereka pernah menang berturut-turut yang mungkin sampai sekarang udah ada nggak sih yang ngelewatin rekornya? Udah sih kalau nggak salah. Kemarin tuh Twice SNSD. oh iya, yang Twice ngelewatin kan Twice. Di top dia di urutan pertama. Urutan pertama. Nah, untuk jadi apa ya? Kalau gue bilang apa sih tadi pertanyaannya? Anjir gue. Ya itu piala bukanlah segalanya. Piala bukanlah Bukan. segalanya, iya. Iya. Tapi piala menunjang lu Enggak, menjadi menurut gue gini, dia dinobatkan sebagai standar nasional girl group tapi pialanya nggak banyak. iya. Terus ini dia nge-counter. Bener. Mungkin benar, cuman gini, ibaratnya piala nggak boleh, piala bukan segalanya, tapi piala itu salah satu Menunjang. acuan. Bukanlah segalanya, ya gue setuju, tapi jadi acuan harus gitu. Bagaimana kalau bukan jadi acuan, berarti Tunewan dari dulu harusnya jadi NGG. Iya. Tapi NGG itu sebenarnya bukan, gue pengen ini. Iya. NGG kan bukan gelar loh, nggak Bukan semua gelar grup harus. loh. Itu bukan kayak trofi atau sabuk Smackdown ya. Iya, yang harus diserahkan kepada tampuk ke yang di bawahnya. Itu lebih ke, kalau gue bilang lebih ke, karena waktu di zaman itu K-pop masih terbilang apa ya? Itu Terbilang sebuah nama julukan yang Julukan. dinobatkan kepada dari dunia kepada SNSD. SN. Nah, kayak gitulah. Belibet banget gua. Next. Nah. Kelasan Blackpink mah kelasan dunia sekelas sama Little Mix, Fifth Harmony, bukan Asia lagi. 100 per 100 patokannya Coachella. Kalau udah masuk Coachella udah pasti nggak lip sync, menye manja. Jadi national girl group Coachella. Kelasnya bukan sama girl group Korea lagi. Sama Fifth Harmony, Little Mix. Waduh, Coachella ya. Coachella. Ini orang sama kayak gua zaman SNSD nih. Ini orang sama standarisasi kesuksesan itu harus ibarat di luar negeri itu harus masuk ke acara David Letterman. Kalau menurut gua pribadi, karena ibaratnya zaman dulu itu acara David Letterman itu menunjang penjualan album loh untuk di Amerikanya sendiri. Terbukti dari beberapa band Eropa itu sangat-sangat excited untuk main di acara David Letterman. Untuk menjadi ibaratnya salah satu cara untuk mendongkrak penjualan albumnya di negara tersebut. Itu nggak bisa jadi acuan. Lagi-lagi tidak bagi kami. Tapi enggak, dari tadi tuh banyak yang bilang kalau kerja sama artis luar. Sebenarnya kalau ini correct me if I'm wrong ya. Karena K-pop di luar pun sebenarnya kadang-kadang untuk khalayak yang umumnya ya. Iya. Kayaknya masih agak jokes gitu ya. Ceritain lo yang ini yang soal SNSD. Yang kata lo yang eno netral itu. Oh iya. Tuh, dia Nah. punya bahasa menarik. Apa gimana? Gini. Tolong ada pertanyaan dari di sini ini, ada pertanyaan. Blackpink itu banyak yang tahu dan luas gitu, dan nggak perlu lu suka K-pop untuk mendengarkan Blackpink. Ya. Ibaratnya wow, kalau bagi gua sendiri kita harus mendengarkan Blackpink. Kalau menurut gua ya, lu bakalan bisa enak dengar lagu Blackpink, lu harus suka K-pop dulu. Dan sekarang itu karena sifat konseptis yang ada di K-pop sendiri, sifat yang masing-masing girl groupnya udah memakai konsep-konsep pribadi gitu. Sehingga muncullah idealisme gitu, muncullah sebuah bentuk musik idealis gitu. Yang sebenarnya agak sulit diterima sama kuping umum gitu. Makanya mungkin kalau sekarang orang menganggap K-pop itu salah satu jokes gitu ya. Ibaratnya lu suka K-pop, jokes gitu bagi orang tuh. Masih ada. K-popers yang kayak gitu gitu. Kalau dulu tuh nggak kayak gitu. Zaman SNSD itu.
Bahkan sekelas Bagus netral, Bagus, Eno, Coki netral. Mereka saat ditanya SNSD itu mereka excited loh ngejawabnya. Lu tahu SNSD? Tahu. Lu tahu lagu-lagu, lu suka SNSD siapa? Yuna yang bagus tuh masih sesepetan yang wah Yuna umum banget sih idola lu. Iya. Lu siapa Gus? Taeyeon katanya. Coki Yuna. Yoyo Yang- dong, Yoyo. Ya, yang dalam tanda kutip bagi gua pribadi itu kalau dulu itu agak lebih umum gitu. Dan dulu lebih lebih apa ya, kalau dulu K-pop kan haram. lebih gampang, kuping itu lebih gampang nerima musik K-pop zaman dulu loh. Oh, Masih zaman Wonder Girl tuh nobody but you. Terus SNSD tuh dengan musik polaringan. Mungkin sekarang gua denger polaringan itu kenapa? Mungkin ceritanya akan berbeda ketika gampang nggak orang umum menerima lagu Twice. Orang bilang iya. Karena wah, musik mereka itu sangat ringan menurut gua. Tapi kalau untuk mudahkah orang menerima musik Blackpink? Mudah. Untuk bahan jokes. Dung iya yang kayak gitu. Buat dibalikin jadi bahan jokes gitu. Kalau dulu itu lebih ke mereka menghargai gitu. Oh ya, Iya. Kalau dulu yang gua tahu gitu. Oh iya, musik mereka enak dan easy listening, gampang diterima gitu. Makanya mungkin agak ini sih yang nggak gua setujuin dari sebuah konsep gitu. Masing-masing punya karakter itu tuh. Ya. Sehingga memunculkan musik yang berat gitu. Musik yang berat buat halayak umum untuk menerima K-pop itu sendiri. Kalau menurut gua pribadi gitu. Makanya mungkin gue gampang terima Love Whisper gitu. Tapi belum tentu gue menerima yang lain gitu. Yang kayak gitu. Tapi ini ada nih Apa yang lu lakukan dalam industri K-pop? benchmark Gen 3 pilih satu grup Satu. tapi dijabarin gitu, dijelasin kenapa. Satu. Gue udah ada sih kalau gue. Tapi ini mungkin bukan, ini cuman side project sih. Kalau gue bilang, gue lebih suka yang Station X yang Seulgi Sinbin. Voting itu standarisasi bagusnya, harusnya gitu, harusnya industri Ini standarisasi grup ya. Iya, Sebagai grup. sebagai grup. Girl group lah intinya. Kalau gue masing-masing karena udah punya karakter dan masing-masing udah punya racunnya masing-masing gitu, gue nggak bisa pilih gitu. Tapi kalau misalnya standarisasi yang bisa sebebas apa gue pilih Station X yang voting. Florida Mamamu. Gak bisa, harus satu ya. Tapi gue suka banget Mamamu. Itu gue rasa personally dan mungkin diterima banyak orang ya. Mamamu itu dia put performance to another level. Iya. Performance to another level. Bisa dibilang kayak gitu. Mamamu. Terus emang lagunya juga ringan. Udah kan juga. tadi nomor 1, sekarang di rank. Jadi 5 girl group terbaik Gen 3. 3 biar nggak terlalu lama. Dari lu 3. Ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa? Gua girl group ya? Iya, girl group, lo kan bahasa girl group. Gen 3. Gen 3. Kalau gua pribadi pertama Enggak, dari juara 3 aja dulu. Juara 3. Juara 2, juara 1. Juara 3. Menurut lu? Sorry ini Blink. Gua naruh Blackpink di ketiga. Blackpink ketiga. Keduanya? Twice. Iya. Pertama? Ya tetep lah, gua karena gua ngefansnya sama siapa, ya udah tau lah jawabannya apa. IZ*ONE. Karena sekarang itu sebenarnya industri K-pop itu bisa gua bilang di level yang sama. Levelnya hampir sama. Mau itu label kecil ataupun label gede. Mungkin kelebihan label gede itu mereka punya bisa bikin layer-layer yang bagus untuk soundnya sehingga lebih enak gitu.
sedangkan label kecil dipaksa untuk talent-talentnya mengeluarkan kemampuan dia sendiri gitu. Ya ibaratnya mereka harus latihan dengan sangat-sangat keras untuk ibaratnya menyamakan level dengan yang di atas gitu. Kembali lagi ke kebatasan budget gitu. Kebatasan budget itu harus diakali dengan kemampuan yang sangat-sangat tinggi gitu. Iya sih. Tiga. Juara 3. RV Gfriend Mamamu. Ketiga RV. Red Velvet. Kedua Gfriend. Gfriend. Pertama Mamamu. Dan gue bahkan bukan Mumu. Gue bukan fansnya Mamamu. Tapi Mamamu. Gue ngefans ya sama Nancy. Nancy. Salah. Kok Nancy sih? Salah. Nancy mah bum. Bum. Siapa sih? Gue lupa aja. Siap, Solar. Win. Solar. Gue sempet Moonbyul. Solar lah. Solar. Enggak, Wasa, Solar, Moonbyul, Win. Solar. Mamamu gua. Solar. Kenapa Red Velvet bisa ketiga? Gua rasa teknik vokalnya bagus, maksudnya mumpuni maksudnya sebagai lu idol K-pop group mumpuni. Kedua nggak berani ya, nggak takut ganti konsep walaupun kadang-kadang absurd. Terus ya itu dua itu. Gfriend kenapa Gfriend kedua? Gfriend dia salah satu yang anti mainstream literal anti mainstream ya, di saat orang-orang lain template yang sama gitu ya, banyak yang sama, dia berani terus konsisten dan berhasil di situ. Dan skillnya luar biasa kan, dance, vokal, dari konsep juga. Kalau Mamamu, wah gua banyak banget Mamamu keren sumpah. Itu mematahkan maksudnya experience konsernya keren banget kayaknya kalau nonton Mamamu tuh. Keren lah pokoknya Mamamu. Best vokal Gen 3. Best vokal Gen 3 Wendy kalau gue. Wendy lo? Satu lah. Best vokal Gen 3 satu Solar. Iya. Gue Wendy sih. Gimana nih? Gue banyak banget ngepres Mamamu gue, padahal gue Wendy Red Velvet. Keren Wendy Cagul. Bang Wendy. Best dancer Gen 3. Gen 3 best dancer. Best dance lah. Best dance. Best dancer ya. Satu orang. Gue Sogi. Ini 2000. Itu berkutat di situ sih sebenarnya. Apalagi sih best apa lagi sih? Hah? Best apa lagi sih? Visual Gen 3. Visual tuh Yuna. Kalau Gen 3. Ya kan Yuna. Gen visual tuh gimana sih? Yena. Visual tuh ya Cakep. enggak, maksudnya yang kita ngeliatin anjir gitu. Ya. Enggak, kalau Yena kan sebenarnya lebih ke teknikal. Anda jangan diam aja. Kalau best visual menurut gua best visual tuh mungkin dipilih salah satu Gue ya. bingung sebenarnya. Kalau visual tuh masalahnya gini, gua ada dua visual yang gua suka gitu. Gua sebenarnya Wonyoung kalau gua visual. Polisi. Tolong ampuni aku. Enggak, masalahnya dia di umur dia yang masih belasan tahun gitu. Dia udah jadi ya kalau itu di channel sebelah lah ya itu. Bukan di channel sebelah, di MV yang lain, nonton yang yang gua ngebahas mature yang selera om ini nggak bisa dipandang lagi. Cuman gue bilang Wonyoung kenapa best visual, karena karir dia pasti bakalan masih panjang sih. Best Visual karir dia tuh masih panjang banget, belasan tahun udah megang jadi senternya untuk visual di. Gue dapet Siapa? Jonghyun Twice. Yang rambut pendek kan? Iya. Kenapa?
Gue kalau ngeliat dia subjektif sih ya kalau iya makanya dan, Ya, dan jelasin visual aja tuh sih. apa gitu. Nah, Kalau gue ngeliat Junghyun Toys kalau gue sih karena Won Young itu masih umur belasan, karir dia masih panjang gitu. Dia akan panjang gitu menjadi visualnya tuh. kalau Junghyun Toys tuh gak tau gue kalau ngeliat tuh anjir keren banget sumpah keren gitu. Ngeliat cewek tuh gila keren banget ya. Oke, Itu sih Udah. kalau gue Junghyun Toys. ada lagi yang mau ditanyakan? Best producer, udah pastilah saat ini. Best producer. best girl group producer. Ah maksudnya best girl producer? Ya kan Oh maksudnya produser ada yang yang best girl group kan beda-beda. Gue jaya, JP garis keras. JP lah kalau untuk JP tuh gue nggak bisa bilang jelek untuk karya JP tuh. Girl group kebanyakan berhasil ya. Kebanyakan pasti berhasil dan lagunya itu pasti gampang diterima sih kalau gue bilang. Masalah yang teknikal kemarin gitu, sudahlah gitu. Ini kan nggak bisa kita nyalahin produsernya kalau yang kayak gini. Iya. Berarti gue agak bias gue. Biasa gimana? JYP tapi karena gue suka banget 80s gitu deh. JYP tuh kalau bikin 80s stuff tuh wah nggak ada lawan sih. Nah, agak bias jadi makanya gue. Kalau Tapi JYP, gue pilih JYP deh. Jadi Ya. kompak JYP milih. iya. JYP. Untuk saat ini ya, karena gue bilang lu bisa jadi mau itu boys group atau GG terbaik gitu, girls group terbaik, itu itu pasti tidak lepas dari tangan dingin seorang produser. Kalau gue bilang gitu, lu mau jadi terbaik berarti produser lu harus hebat juga gitu. Kayak Blackpink, Teddy karena ada Teddy di belakangnya. Iya. Teddy Park, gua akuin Teddy Park tuh ya jago gitu, bagus gitu. Cuman ya kembali kok ini cuman ganti estafet. Sedangkan lu punya talent-talent lain yang mengusung musik berbeda loh. Gumi itu jadi salah satu queen of ballads-nya kayak Korea sekarang gitu. Tapi kenapa nggak lu support gitu? Kenapa nggak lu paksakan seperti Tunewan gitu? Nggak dipaksain kayak Tunewan gitu. Cuman Blackpink doang yang dipaksain seperti Tunewan gitu. Kalau aktis doang kok. Iya karena gue suka 80s jadi agak bias sebenarnya sih. Cuman overallnya emang JYP overall. Overall emang JYP. Overall sih emang JYP. Wah, itu paling terbaik sih. Kalau Maksudnya kayak gini misalkan SM Lee Shuman Lesuman oke berhasil di SNSD. RV sama FX kan tapi debatable. Maksudnya debatable? anak tiri. Debatable gitu. Kalau lu bilang SNSD tidak berhasil, wah lu gila. Maksudnya berhasil enggak maksudnya? Tapi kalau lu RV bilang sama FX. RV sama FX tidak berhasil, debatable kan? Dibilang enggak tapi iya, dibilang iya tapi enggak. Itu masih sebenarnya masih Kalau FX mah mungkin sih. Tapi Iya. kalau dari perbaikan dari FX. Kalau YG Jadi gini tak, kan SNSD, Blue, FX, Blue, RV. nah ya kayak gitulah. Kayak gitu maksudnya. Kalau YG oke 21. Tapi Blackpink debatable. Tapi ada lagi nggak selain Blackpink? Apanya? Girl group. Nggak ada lagi. Makanya debatable kan. Debatable. JYP JYP WG 4 minutes. Miss E. Hah? Miss E. Miss 4 minutes ya? 4 minute kok JYP? Emang 4 minute JYP? Iya salah. salah. WG WG, Miss E Miss E, Twice ITZY. ITZY udah. YOI. YOI. Itu JYP sih. JYP. JYP Nah, hit the roof semua gitu loh. Prototype-nya Twice tuh. Step 2S. YOI. ya Makanya overall JYP. JYP itu gua bilang
Source musik, Producer. the best producer. source musik belum ada lagi, kita nggak tahu. Enggak, kalau ngomongin misalkan source musik itu emang ininya sih emang anak-anaknya sih. Emang One of a kind. iya sih itu mah pure kalau Pure. menurut gua. RBW juga yang mamamu nggak bisa compare sama siapa gitu. Kita nggak tahu. Kalau mamamu sama Jifren gedean siapa sih? Maksudnya gedean mana sih? Mamamu Jifren? Kalau waduh, ini hal yang sulit untuk dijawab Debatable, tapi kalau gue bilang mau on par. Sama. sama. Cuman mungkin agak di atas lah Jeffrey dia dibanding mamamu sendiri. Ya. Kalau itunya. Kalau jalannya ya gitu, mungkin perbandingannya dikit banget gitu. Cuman kalau kalau ngebahas mamamu itu sulit sekali Bung untuk teknikal mereka itu untuk dicela. Makanya kan harusnya di salah satu standarnya harus ada nama mamamu sebenarnya. Itu yang ngegas, yang patut dijadikan bahan semangat yang baru-baru sih. Iya sih. Harus bisa kayak mamamu. Dan label kecil pula. Label kecil pula. Label kecil pula dengan penuh dengan Sukses. keterbatasan. Sukses itu result, tapi Iya ibaratnya yang gue bilang tadi kan, tangan dingin produser itu sangat-sangat mempengaruhi hasil jadinya girl group atau boys group itu sendiri gitu. ya harus berkesinambungan. Harus semua. berkesinambungan gitu. Tangan dingin produser itu berpengaruh sangat-sangat besar. Makanya gue bilang kalau company-nya gede itu sangat-sangat besar pengaruhnya, 70% iya. 30% itu ya. Karena ada orang yang super kompeten mendukung mereka gitu. Iya, company itu berpengaruh sangat apa enggak? Kalau gua kan 70% company sangat berpengaruh gitu. 70% iya, 30%-nya itu keajaiban dari label tersebut gitu. Tiba-tiba, oke, gua dapat harta karun, contohnya kan. Ya. Setuju sih. Ya ibaratnya lu masuk JP, ibaratnya lu nggak akan berada di kondisi yang terbawah banget. Lu Gak pasti akan se-fail banget lah. se-fail banget. Lu paling di tengah gitu. Dibilang sukses enggak, dibilang gagal enggak gitu. Ya. Se-fail-failnya yang masuk JWP belum tentu se-fail yang di grup yang di agensi-agensi kecil. Ingat lo, ternyata gue pernah lihat ternyata ada ribuan bahkan ratusan ribu orang pengen jadi girls group atau boys group. Ada ratusan ribu orang, tapi yang suksesnya itu gitu. Dan bahkan ada ratusan girls group yang ada ratusan boys group atau girls group yang ada di Korea itu yang berhasil cuman bisa kita hitung gitu berapa. Dan biasanya itu didominasi sama company gede. Yang company kecilnya paling beberapa. Mungkin ada yang merajai sampai saat ini dari segi boys group. Yang ini menjadi raja. Tapi apakah ada suksesor lainnya setelah itu mereka punya? Belum ada lagi kan? Ya itulah gue bilang mereka tiba-tiba dapat harta karun. Mereka gue bilang. Ini terakhir kan kita tahu di 2020 ini debutnya deket-deket tuh. Iya. Banyak girl group. Debut. Comeback dan debut kan? Iya. Comeback dan debut. 2020 ini kan mepet-mepet tuh semuanya. Kira-kira siapa yang bakal jadi nomor 1? Apa dalam debutan apa comeback? Iya deh. Kalau debut kan pasti udah kalah sama yang comeback kan istilahnya. Girl group gede. Berarti comeback. Dari Twice, IZ*ONE, Blackpink, nanti yang mau keluar Jifren. Kalian siapa? Sepanjang tahun 2020. Sepanjang sampai pertengahan. Ya kan sepanjang 2020 ini lah. kita ngelanjutin gitu. Yang ibarat kan kita belum tahu comeback nanti akhir tahun nih gimana. Masa sih dekat gitu? IZ*ONE nanti keluar lagi akhir tahun kan jangan masa. Fall. Ini udah mau Agustus loh. Iya, udah mau habis. Iya, udah mau habis. Siapa ya? Udah siapa? Siapa ya comebacknya?
Gue bilang sih Yang comebacknya bakal jadi kan misalnya nih dihitungnya Summer ah, Queen, setelah Summer Queen itu tau gak? kalau gue bilang comeback itu akan udah fix pasti berhasil. Ini Gue balik comeback, lagi. ini comeback berhasil. Comeback berhasil, gue bilang Aizon kemarin tiba-tiba Nah, jadi. yang istilahnya misalkan di compare Azuan, Twice, nanti Blackpink. Nah, Kira-kira siapa yang bakal jadi pemenang lagi? oh, kalau di compare keseluruhan pada nantinya. Pas Twice masuk kan menang, tapi ada Azuan menang. Ah, Lagi nih Azuan nomor 1 nih, sekarang kan Azuan nomor 1. enggak, udah turun lagi, udah turun nama penyanyi solo. Ya enggak, maksudnya girl group kan gitu. Iya, kalau Nanti Blackpink. gue Bakal jadi pemenang nggak? kalau Blackpink bakalan jadi pemenang kayaknya Ya. selama saat ini kalau misalnya gue nggak bilang akan sukses, mungkin ya kemungkinan sukses pasti ada, tapi kayaknya sulit banget ngejegal Twice untuk saat ini. Gue bilang Crossroad. Crossroad. Comeback kan? Siapa yang akan menang kan? Selama 2020 kan? Oh, iya. Tapi ini opini pribadi maksudnya. Gue Iya. bilang Crossroad sih. Crossroad. Iya. Ada salesnya 60.000 doang. Ini kan comeback maksudnya adalah 100.000, 60.000. gak tahu ya, gue suka maksudnya. Tapi menurut lo Crossroad masih yang Crossroad. terbaik? Ya, secara Karena- subjektif. Iya. Secara Karena- subjektif. Kenapa? Maksudnya gue bilang itu kenapa? Karena Crossroad tuh disajikan cerita, disajikan sinematografi yang apik. Terlepas Aran- dari lulu semua yang ngomong Illuminati ya. Ada ya? Ada yang BTS girlfriend sama apa gitu, satu lagi Illuminati Itu anjir. Teori Illuminati berdasarkan buku Harry Potter itu. Anjir sih. Itu jadi meaning dari lagunya, sinematografinya, disajikan cerita di mana MV-nya tuh tidak di box, tahu maksud tahu nggak MV box? Enggak, Oh iya, MV iya, box. tahu, iya, tahu. Studio, Zaman dulu, back, desain, lu joget. Oh, iya. Kelar. otak. Kalau gue pribadi sih agan comeback paling berbahaya itu comeback Twice sih. Terlepas dari kasus kemarin, total sampai saat ini saham JYP naik terus. Berarti sangat-sangat berpengaruh ya. Iya, kalau di situ iya. Lagi keuntungan men. Profit. profit kata JYP. Ya di situ sih kalau gua bilang comeback paling berbahaya sih gitu. Walaupun sampai saat ini ya masih gitu-gitu aja gitu. Cuman gua believe Twice. Cuk, ya. gitu we. Segitu aja. Oke. Oh, habis standarnya udah selesai. Udah. Udah sejam wes ini udah ini. Enggak, itu yang di sebagai standar. Udah. Udah. Ya udah, berarti tutup Bapak Florida. Dari rasa aduh maaf banget lah buat Blink. Gua nggak setuju sama kalian gitu. Jadi silahkan yang mau menyerang cari yang namanya Alpha.